Bab 141. Feng Buping tertegun, berpikir, gerakan macam apa ini? Untuk sesaat dia tidak tahu bagaimana cara membongkarnya, jadi dia harus menarikkan pedangnya untuk melindungi pelat atas. Ling Hu bergegas keluar dari pedangnya, dan melihat bahwa lawan sedang melindungi pelat atasnya. Ujung pedangnya sedikit bergetar, jadi dia menusuk pinggangnya. Feng Buping tidak berharap dia mengubah gerakannya dengan sangat aneh, jadi dia melompat mundur 3 langkah karena terkejut. Ling Hu Chong tidak berdaya untuk melompat-lompat bersamanya, dia hanya bertarung untuk waktu yang lama, meskipun dia tidak menggunakan setengah dari energi dan nafasnya yang sebenarnya. Bagaimanapun juga, butuh banyak kekuatan untuk mengangkat pedang dan menusuk, dia tidak bisa menahan menyentuh dadanya dengan tangan kirinya, terengah-engah tanpa henti. Melihat Feng Buping tidak mengejarnya, bagaimana dia bisa menyerah? Segera, dia naik vertikal, mengayunkan 4 pedang, dan menusuk dada, perut, pinggang, dan bahu Ling Hu Chong ke 4 arah. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Ling Hu Chong menusukkan pedangnya ke arah mata kirinya. Feng Buping menjerit, dan melompat mundur 3 langkah. Pendeta Tao dari sekolah Taisan berkata lagi, aneh. Ilmu pedang pria ini benar-benar mengagumkan. Semua penonton merasakan hal yang sama, dan mereka semua tahu bahwa ilmu pedang pria ini, yang dia kagumi jelas bukan pedang Feng Buping. Metodenya pasti metode pedang Ling Hu Chong. Mendengar ini, Feng Buping berpikir dalam hati, dengan kekuatan sekte pedang, saya berniat untuk bergabung dengan sekte Huasan. Jika saya kalah dari murid sekte Qi dalam hal ilmu pedang, itu pasti akan menjadi penguasa Huasan sekte Paoying terikat untuk hidup dalam pengasingan di pegunungan lagi, dan dia tidak akan lagi memiliki wajah untuk berjalan di sungai dan danau. Memikirkan hal ini, Yan diam-diam menangis. Pada titik ini, apa yang bisa saya sembunyikan? Serangan tebasan horizontal sangat cepat, sebelum 5 atau 6 gerakan dilakukan, sudah terdengar suara angin samar di momentum pedang. Dia menghunus pedangnya lebih cepat, dan suara angin secara bertahap menjadi lebih keras. Kumpulan, Guang Feng Kuaijian, ini adalah ilmu pedang kebanggaan yang diciptakan oleh Feng Buping setelah hidup dalam pengasingan di Gunung Zongtiao selama 15 tahun. Setiap pukulan pedang secepat pedang, dan desas-desus yang muncul semakin kuat. Dia memiliki ambisi besar, tidak hanya untuk bertanggung jawab atas sekolah Huasan, tetapi juga untuk menjadi pemimpin sekolah Huasan, dan kemudian menjadi pemimpin sekolah pedang Wuyue. Apa yang dia pegang adalah set gaya 108 ini, pedang Blaster Wind. Dia tidak ingin mengungkapkan kemampuan rumah tangga ini dengan tergesa-gesa, begitu terungkap, itu akan terungkap, dan kemudian bertarung melawan Master kelas 1, lawan sudah siap, dan sulit untuk mencapai kemenangan yang mengejutkan. Namun saat ini dia sedang menunggangi seekor harimau. Jika dia tidak mengalahkan Ling Hu Chong, dia akan kehilangan muka dan terpaksa melakukannya, jadi dia tidak punya pilihan selain menggunakannya. Set, pedang angin cepat, ini sangat kuat. Kekuatan dari bilah pedang berangsur-angsur mengembang, dan para penonton hanya merasakan udara dingin, wajah dan tangan mereka terluka oleh angin kencang, dan mereka mundur tanpa sadar. Lingkaran di sekitar 2 orang yang bertarung satu sama lain secara bertahap meluas, hingga memiliki radius 4 atau 5 sang. Bahkan master dari sekte Songshan, Taisan, Hengshan, serta Yue Bukun dan istrinya, tidak lagi berani meremehkan Feng Buping. Menang dengan jurus pedang, orang ini tidak memiliki reputasi di dunia, tetapi tanpa diduga ilmu pedangnya sangat bagus. Segera, nyala obor yang dipegang oleh kerumunan dipaksa terbang keluar oleh energi pedang, dan suara angin dari pedang secara bertahap meningkat. Di mata orang-orang yang melihatnya, Ling Hu Chong tampak seperti sebuah perahu kecil yang terombang-ambing di kedalaman ratusan kaki. Angin menderu-deru, ombaknya seperti gunung, satu demi satu gelombang putih menerjang perahu kecil itu. Semakin banyak Feng Buping menyerang, semakin Ling Hu Chong memahami esensi ilmu pedang yang diajarkan oleh Feng Qingyang, dan setiap saat pertarungan, dia mendapatkan sedikit lebih banyak pemahaman. Semakin dia memahami berbagai jurus dalam ilmu pedang, semakin kuat kepercayaan dirinya, dan dia tidak terburu-buru untuk menang saat ini, dia hanya berkonsentrasi untuk mengamati berbagai perubahan jurus pedang lawan. Guang Feng Kuaijian, sangat cepat, 108 gerakan telah digunakan dalam waktu singkat. Feng Buping melihat bahwa dia tidak dapat melakukan apapun pada lawan, hatinya gelisah, dia terus berteriak dengan marah. Pedang panjang itu menebas lurus, menyerang dengan ganas, mendesak lawan tidak mungkin memblokir bingkai dengan pedang. Melihat dia mati-matian bertarung, Ling Hu Chong merasa sedikit malu, dia tidak berani bertarung lagi,
pedang panjangnya bergetar, dan terdengar 4 suara cici-cici-cici, lengan kiri Feng Buping, lengan kanan, kaki kiri, dan kaki kanan terkena pedang, dengan keras, pedang panjang itu jatuh ke tanah. Tangan Ling Huchong lemah, keempat pedang itu menusuk dengan sangat ringan. Wajah Feng Buping menjadi pucat dalam sekejap, dan dia berkata, itu dia, itu dia. Berbalik, dia menangkupkan tangannya ke Ding Nian, Lu Bai, dan Tang Yinge, dan berkata, 3 saudara senior dari sekolah Songshan, tolong beri penghormatan kepada pemimpin Zuo, dan beritahu saya apa yang ingin saya katakan kepada orang tuanya. Saya sangat berterima kasih atas kebaikan Anda. Hanya saja, keterampilannya tidak sebagus yang lain, dan kamu tidak punya wajah, tidak punya wajah. Dia menangkupkan tangannya lagi, dan berlari keluar. Setelah berlari lebih dari 10 langkah, dia tiba-tiba berhenti dan berteriak, bocah itu, kamu ilmu pedang sangat bagus, aku memuja Anda. Tapi ilmu pedang seperti ini, saya mengerti bahwa Yue Bukun tidak sebaik Anda. Tolong beritahu saya nama Anda, master mana yang mengajari Anda ilmu pedang. Itu juga bisa membuat Feng Buping merasa yakin. Ling Huchong berkata, Yang mulia, Ling Huchong adalah murid tertua dari Tuan Yue, sang guru. Terima kasih kepada senior, dia cukup beruntung untuk memenangkan setengah langkah, kesepakatan yang luar biasa. Feng Buping menghela nafas panjang, suaranya penuh kesedihan, dan berjalan. Perlahan menuju kegelapan, Chong Buqi menekan luka di bahunya dengan tangan kanannya, dan mengikuti di belakang. Ding Nian, Lu Bai dan Tang Yinge saling memandang dan berpikir, dalam hal ilmu pedang, aku mungkin tidak bisa menandingi Feng Buping, dan tentu saja aku bukan musuh Ling Huchong. Kamu bisa membunuhnya, tapi pada saat ini, master dari berbagai faksi hadir, mengatakan bahwa mereka tidak dapat melakukan hal seperti itu. Ketiganya setuju dan mengangguk. Ding Nian berkata dengan keras, keponakan Ling Huchong, ilmu pedangmu luar biasa dan membuka mata, sampai jumpa lagi. Tang Yinge berkata, semuanya, ayo pergi. Dengan lambaian tangan kirinya, dia menahan kepala kudanya, menjepit kakinya, dan berlari pergi, dan semua orang mengikuti, dan mereka semua melarikan diri dalam waktu singkat kegelapan, tapi suara kuku secara bertahap menghilang. Di luar kuil Yaowang, selain sekte Huasan, ada tamu bertopeng itu. Pria tua bertopeng itu tertawa 2 kali, dan berkata, Xia Linghu muda, semua orang mengagumimu karena ilmu pedangmu yang luar biasa. Kungfu Yue Bukun jauh di belakangmu. Berbicara secara logis, seharusnya Anda di sini untuk menjadi kepala sekolah Huasan. Dia berhenti sejenak, dan melanjutkan, setelah menyaksikan ilmu pedang yang luar biasa dari Yang Mulia malam ini, kami harus mundur meskipun ada kesulitan, tetapi kami telah menyinggung sekolah Anda, dan akan ada bencana yang tak ada habisnya di masa depan. Saya telah untuk memotong rumput liar dan menyingkirkan akarnya, dan tubuhmu terluka, jadi aku hanya bisa menang dengan lebih banyak. Dengan raungan, 14 pria bertopeng lainnya mengepung mereka. Ketika Ding Nian menunggu kelompok itu pergi, obor dilemparkan ke tanah, dan mereka tidak padam untuk sementara waktu, tetapi mereka hanya menyinari tubuh bagian bawah setiap orang dengan terang, dan mereka tidak dapat melihat dengan jelas di atas garis pinggang. Dari 15 pria bertopeng itu bersinar, dia mendekati Ling Huchong selangkah demi selangkah. Baru saja Ling Huchong bertarung sengit melawan Feng Buping, meski tenaga dalamnya tidak terkuras, seluruh tubuhnya sudah bercucuran keringat. Alasan mengapa dia bisa mengalahkan master sekolah pedang Huasan ini adalah semua karena dia telah mempelajari 9 pedang dugu dan unggul dalam gerakan. Tapi 15 pria bertopeng ini memegang berbagai jenis senjata dan menggunakan berbagai jenis gerakan, menyerang pada saat yang sama, bagaimana mereka bisa membongkarnya satu persatu. Dia tidak memiliki kekuatan internal, jadi dia ingin berjalan 3 kaki secara vertikal dan setengah kaki secara horizontal, tetapi dia tidak berdaya, bagaimana dia bisa keluar dari pengepungan di bawah serangan bersama dari 15 tuan ini. Dia menghela nafas panjang, dan menatap Yue Lingshan, mengetahui bahwa ini adalah pandangan terakhir padanya ketika dia akan mati. Dia hanya berharap mendapatkan kenyamanan dari ekspresi Yue Lingshan, dan dia melihat sepasang matanya yang indah menatap padanya, menunjukkan perasaan cemas dan khawatir di matanya. Ling Huchong sangat gembira, tetapi di bawah cahaya api, dia melihat tangan ramping Ling Huchong yang tergantung di sisinya, sebenarnya sedang memegang tangan seorang pria, dan sekilas, pria itu adalah Lin Pingxi. Dada Ling Huchong terasa perih, dan ia tidak memiliki semangat juang, maka ia segera ingin melemparkan pedang panjang itu dan membiarkan dirinya dibantai.
Ke-15 tamu bertopeng itu takut akan kekuatannya dalam bertarung melawan Feng Buping barusan. Tidak ada dari mereka yang berani menjadi yang pertama menyerang, dan perlahan mendekati setengah demi setengah. Bab 142, Ling Hu Chong berbalik perlahan, hanya untuk melihat 30 mata dari 15 orang ini bersinar terang di lubang topeng, seperti sepasang mata binatang buas, penuh dengan kekejaman dan kekejaman. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benaknya seperti kilatan. Pedang ke-8 dari 9 pedang dugu, gaya panah patah, dirancang untuk mematahkan senjata tersembunyi. Biarkan musuh menembak mereka dengan ribuan anak panah, atau puluhan anak panah, orang menggunakan berbagai metode untuk menghancurkan senjata tersembunyi. Semua jenis senjata tersembunyi ditembak pada saat yang sama. Hanya dengan menggunakan gerakan ini, ribuan senjata tersembunyi dapat ditembak jatuh pada saat bersamaan. Hanya lelaki tua bertopeng yang terdengar berkata, "Semuanya, mari kita potong mayat dengan pisau." Ling Hu Chong tidak punya waktu luang berpikir lagi. Pedang panjang itu diayunkan, menggunakan gaya panah patah dari Dugu Nine Swords. Ujung pedang bergetar, dan menunjuk ke arah mata 15 orang. 30 mata dari 15 pria bertopeng itu semuanya ditusuk oleh Ling Hu Chong dalam sekejap. Gaya panah patah, Dugu Nine Swords menyerang ribuan senjata tersembunyi. Ribuan poin, ada perbedaan urutan, tetapi pedangnya sangat cepat, sepertinya dikeluarkan pada saat yang bersamaan. Jurus pedang ini harus mengenai setiap tusukan, hanya sedikit saja kelalaian tusukan, senjata tersembunyi musuh akan mengenainya. Ling Hu Chong sama sekali tidak pernah berlatih jurus ini, tapi menusuk bola mata seseorang yang perlahan mendekat jauh lebih mudah daripada memukul senjata tersembunyi yang terbang. 30 pedang menusuk menembus 30 mata. Segera setelah dia menikam, dia bergegas keluar dari kerumunan, memegang kusen pintu dengan tangan kirinya, wajahnya pucat, tubuhnya bergoyang, dan dengan suara, dan pedang panjang di tangannya jatuh ke tanah. Tetapi saya melihat bahwa 15 tamu bertopeng memegangi mata mereka dengan kedua tangan, dan darah terus mengalir dari celah di antara jari-jari mereka. Ada yang berjongkok di tanah, ada yang melolong keras, dan ada yang berguling-guling di lumpur. Mata 15 orang bertopeng tiba-tiba menjadi gelap, dan mata mereka sakit tak tertahankan. Di bawah kengerian, mereka hanya tahu bagaimana menekan mata mereka dan berteriak keras. Jika mereka bisa sedikit tenang, mereka akan terus menyerang dalam kelompok. Ling Hu Chong Fei memotong senjata dari 15 orang menjadi pasta daging no. Tapi tidak peduli seberapa canggih seni bela dirinya, bagaimana dia bisa tenang ketika matanya tiba-tiba ditusuk buta? Bagaimana kita bisa terus menyerang musuh? 15 orang ini seperti ayam tanpa kepala, berkeliaran, tidak tahu harus berbuat apa. Ling Hu Chong sangat gembira ketika ia berhasil melakukan satu serangan di saat kritis, namun melihat kondisi menyedihkan dari 15 orang ini, mau tak mau ia merasa takut dan kasihan di saat yang bersamaan. Yue Bukun girang dan berteriak lantang, "Conger, patahkan paha belakang mereka dan siksa mereka pelan-pelan." Ling Hu Chong menjawab, "Iya, dia membungkuk untuk mengambil pedang panjang itu." Entah itu hanya sekarang dia melakukan ini, kekuatan internal terpengaruh selama bergerak, dan seluruh tubuh hanya bisa gemetar. Dia tidak bisa meraih pedang panjang tanpa mengatakan apa-apa, kakinya melunak, dan dia duduk di tanah. Pria tua bertopeng itu berteriak, "Semuanya ambil senjata dengan tangan kananmu, pegang ikat pinggang temanmu dengan tangan kirimu, dan ikuti aku." Ke-14, pria bertopeng itu bingung ketika mendengar teriakan pria tua itu, dan mereka semua membungkuk dan meraba-raba di tanah. Tidak peduli jenis senjata apa yang mereka temukan, mereka mengambilnya dengan santai. Beberapa menemukan dua tetapi beberapa tidak dapat menyentuh satu, masing-masing memegang ikat pinggang rekannya dengan tangan kirinya, menghubungkan mereka dalam sebuah string, mengikuti lelaki tua itu, naik turun, menginjak-injak lumpur di tengah hujan. Semua orang di faksi Huasan kecuali Ni Yue dan Ling Hu Chong terkena titik akupuntur dan mereka tidak bisa bergerak. Kaki Nyonya Yue terluka dan sulit untuk digerakkan. Ling Hu Chong kehilangan kekuatannya lagi dan ambruk di tanah. Semua orang menyaksikan tanpa daya bahwa 15 tamu bertopeng itu sama sekali tidak berdaya untuk melawan, tetapi mereka tidak dapat menahannya. Dalam kesunyian, hanya nafas berat murid laki-laki dan perempuan yang bisa terdengar. Yue Bukun tiba-tiba berkata dengan dingin, "Pahlawan Ling Hu Chong, kamu masih belum membuka titik akupunturku. Apakah kamu benar-benar ingin semua orang memohon padamu berjuang untuk bangun?" Dia terhuyung-huyung ke Yue Bukun dan bertanya, "Guru,
Guru, titik akupuntur apa yang Anda lepaskan? Yue Bukun kesal. Boguang, sekarang drama lama yang sama lagi, tidak hanya melepaskan 15 tamu bertopeng, tetapi juga dengan sengaja menunda, bukan untuk dirinya sendiri. Titik akupuntur Xie, takut mengejar dan membunuh penjahat bertopeng itu sendirian, berkata dengan marah, jangan khawatir tentang itu. Terus gunakan keterampilan magis Zixia secara diam-diam, bergegas ke titik akupuntur yang disegel. Sejak dia mengetuk titik akupuntur untuk musuh, dia terus-menerus menyerang dengan kekuatan internal yang kuat, tetapi orang yang mengetuk titik akupunturnya mengerahkan kekuatan yang besar, sedangkan yang disadap adalah bantal giok, tansong, jusui, dan bahu. Beberapa titik akupuntur penting seperti sen dan zitam, meridian yang berjalan di titik akupuntur ini diblokir. Kekuatan-kekuatan magis Zixia sangat berkurang, dan tidak dapat dibatalkan untuk sementara waktu. Ling Huchong hanya ingin melepaskan titik akupuntur untuk guru secepat mungkin, tetapi dia tidak dapat menggunakan kekuatan apapun. Dia mencoba mengangkat tangannya beberapa kali, tetapi bintang emas menari-nari di depan matanya dan berdengung di telinganya. Dia hampir pingsan dan harus berbaring di atas tubuh Yue Bukun, di sampingnya, menunggu titik akupunturnya sembuh sendiri. Nyonya Yue berbaring di tanah, dia kehilangan semua energinya sekarang, seluruh tubuhnya kelelahan, dan dia tidak bisa mengangkat tangannya untuk menahan luka di kakinya. Melihat langit senja dan hujan berangsur-angsur berhenti, wajah semua orang berangsur-angsur berubah dari kabur menjadi cerah. Kepala Yue Bukun dipenuhi kabut putih, wajahnya dipenuhi aura ungu, tiba-tiba dia melolong panjang, dan semua titik akupuntur di tubuhnya terlepas. Dia melompat, menamparkan atau memukul, atau mengetuk atau mencubit dengan kedua tangan, langsung membuka semua titik akupuntur yang tersegel, dan kemudian menyuntikkan kekuatan internal ke tubuh Nyonya Yue untuk membantunya menghaluskan ki. Yue Lingshan buru-buru membalut kaki ibunya yang terluka. Murid-murid mengingat adegan pelarian sempit mereka tadi malam, itu benar-benar terasa seperti seumur hidup. Si Daisy, Gao Genning dan yang lainnya menangis saat melihat pemenggalan kepala Liang Fa, dan beberapa murid perempuan menangis. Semua orang berkata, untungnya, kakak mengalahkan penjahat ini, kalau tidak, itu tidak akan terpikirkan. Gao Genning melihat Ling Huchong terbaring di lumpur, dan pergi membantunya berdiri. Yue Bukun berkata dengan acuh tak acuh, Conger, dari mana asal-usul 15 orang bertopeng itu? Ling Huchong berkata, murid, aku tidak tahu. Yue Bukun berkata, kamu kenal mereka. Kenal mereka, kata Ling Huchong. Dia berkata dengan heran, aku belum pernah melihat satu pun dari mereka sebelumnya. Yue Bukun berkata, kalau memang begitu, lalu mengapa aku memerintahkanmu untuk menyimpannya untuk menyelidikinya dengan hati-hati, tetapi kamu tidak mendengarkan mereka dan mengabaikan mereka? Ling Huchong berkata, murid, aku benar-benar lemah, aku tidak punya kekuatan sama sekali, saat ini. Saat dia berbicara, tubuhnya bergoyang, jelas berdiri sendiri cukup sulit. Yue Bukun mendengus, dan berkata, pertunjukan yang kamu lakukan. Keringat bercucuran di dahi Ling Huchong, dia menekuk lututnya, berlutut, dan berkata, murid ini kesepian sejak kecil, berkat kebaikan dan kebajikan guru dan istri, ambil dia dan besarkan dia, perlakukan muridnya seperti anaknya sendiri. Meskipun muridnya tidak layak, dia tidak akan pernah berani melawan kehendak tuannya dan dengan sengaja menipu tuan dan istrinya. Ucap Yue Bukun, kamu tidak berani menipu saya dan gurumu. Lalu ilmu pedangmu, dari mana kamu mempelajarinya? Mungkinkah itu diajarkan oleh dewa dalam mimpi, dan tiba-tiba jatuh dari langit? Ling Huchong bersujud dan berkata, maafkan saya, guru, senior yang mengajar ilmu pedang ini pernah meminta muridnya untuk setuju apapun yang terjadi. Jangan mengungkapkan asal-usul ilmu pedang kepada orang lain, bahkan kepada guru dan nyonya. Yue Bukun mencibir, dan berkata, tentu saja, dengan seni bela diri Anda pada tingkat ini, mengapa Anda masih berpikir tentang tuan dan nyonya? Kami bagaimana keterampilan yang sedikit dari sekolah huasan ini menjadi pukulan pedang ilahi Anda? Bukankah lelaki tua bertopeng itu mengatakan itu? Sekolah huasan adalah kepala sekolah, dan kamu seharusnya mengambil alih. Ling Huchong tidak berani menjawab, hanya bersujud, berpikir naik turun dalam hati, jika saya tidak menceritakan kisah guru ajaran Feng tentang ilmu pedang, tuan dan istri tidak akan memaafkanku sama sekali. Tetapi seorang pria harus setia pada kata-katanya. Tian Boguang adalah pencuri pemetik bunga. Pada saat itu,
aku tidak akan pernah mengungkapkan keberadaan Paman Feng. Ling Hu Chong telah menerima kebaikan yang besar dari orang lain, dan dia tidak boleh kalah darinya. Hati saya untuk Tuan dan Nyonya dapat ditunjukkan setiap hari, jadi bagaimana jika saya dianiaya untuk sementara? Berkata, Tuan dan Nyonya, tidak murid yang berani tidak mematuhi perintah tuannya, tetapi benar-benar ada kesulitan yang tak terkatakan, di masa depan, ketika murid pergi memohon kepada senior ini, memintanya untuk mengizinkan murid memberitahu Tuan dan Nyonya apa yang terjadi, maka secara alami dia tidak akan berani menyembunyikan apapun. Bab 143, Yue Bukun berkata, "Oke, bangun." Ling Hu Chong bersujud 2 kali, dan ketika dia hendak berdiri, lututnya melunak dan dia jatuh berlutut. Lin Pingzi ada di sampingnya, mengulurkan tangan untuk menariknya. Yue Bukun mencibir dan berkata, "Kamu ahli dalam ilmu pedang, dan kamu bahkan lebih ahli dalam akting." Ling Hu Chong tidak berani menjawab, berpikir, guru memperlakukan saya dengan sangat baik. Hari ini dia menganiaya saya, dan kebenaran pada akhirnya akan terungkap di masa depan. Masalah ini terlalu aneh, jadi tidak heran jika lelaki tua itu curiga. Meskipun dia dianiaya, dia tidak bermaksud mengeluh sama sekali. Nyonya Yue berkata dengan lembut, "Jika bukan karena ilmu pedang Conger yang luar biasa tadi malam, seluruh faksi Huasan musnah. Tentu saja, kami para wanita akan dipermalukan. Tidak peduli siapa senior yang mengajar Congers ilmu pedang adalah. Ya, kebaikan yang kami terima benar-benar tidak dangkal. Adapun asal-usul 15 penjahat itu, kita selalu bisa mengetahuinya di masa depan. Bagaimana Conger berteman dengan mereka? Bukankah mereka mau untuk memotong Conger atas dan ke bawah? Apakah Anda membutakan mereka lagi?" Yue Bukun mengangkat kepalanya dengan linglung. Nyonya Yue sepertinya tidak mendengar sepatah kata pun dari apa yang dia katakan. Beberapa murid menyalakan api untuk memasak, dan beberapa menggali lubang di tempat untuk menguburkan tubuh Liang Fa. Setelah sarapan, semua orang mengeluarkan pakaian kering dari bagasi dan berganti pakaian basah. Semua orang melihat ke arah Yue Bukun dan mendengarkan instruksinya, dan mereka semua berpikir, haruskah saya tetap pergi ke Songshan untuk menghakimi dengan pemimpin aliansi kiri? Karena Feng Buping dikalahkan oleh pedang tuannya, dia seharusnya tidak memiliki wajah untuk bertarung, untuk posisi kepala sekolah Huasan. Sudah hilang. Yue Bukun berkata kepada Bu Yue, "Adik, kira-kira kita akan kemana?" Bu Yue berkata, "Tidak perlu pergi ke Gunung Song. Tapi karena kita sudah keluar, tidak perlu buru-buru kembali ke Gunung Hua. Dia takut pada Taogu Liu Immortal, jika kamu tidak berani segera kembali ke gunung." Yue Bukun berkata, "Tidak apa-apa untuk berkeliling. Itu bagus untuk berjalan-jalan, sehingga para murid dapat memperoleh pengalaman dan pengetahuan." Yue Lingshan sangat gembira, bertepuk tangan dan berkata, "Bagus sekali, Ayah." Tapi kemudian dia ingat bahwa kakak senior Liang Fa baru saja meninggal. "Saya sangat senang sekaligus, itu benar-benar tidak pantas." Saya hanya bertepuk tangan, dan kemudian berhenti. Yue Bukun tersenyum dan berkata, "Kamu yang paling bahagia saat bepergian di pegunungan dan sungai. Ayah biarkan saja seksmu, Saner, menurutmu kemana kita harus bersenang-senang?" Dia berkata sambil menatap Lin Pingzi. Yue Lingshan berkata, "Ayah, karena Anda berbicara tentang bermain, Anda harus bersenang-senang. Semakin jauh Anda pergi, semakin baik. Mari kita semua pergi ke rumah Xiao Lingzi untuk bermain. Saya pergi ke Fuzhou dengan kakak kedua saya, tapi sayang sekali aku berpura-pura menjadi gadis jelek. Aku tidak mau jalan-jalan di luar, aku belum melihat apa-apa." Kelengkeng Fujian besar dan manis, dan ada jeruk keberuntungan, pohon beringin, dafodil. Nyonya Yue menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jauh dari sini ke Fujian. Bagaimana kita bisa punya begitu banyak uang? Mungkinkah Sekte Huasan telah berubah menjadi sekelompok pengemis dan mengemis makanan sepanjang jalan?" Lin Pingzi berkata, "Tuan, istri, kami tidak memiliki banyak tiandian yang memasuki provinsi Henan, dan keluarga nenek murid saya ada di Loyang." Nyonya Yue berkata, "Nah, kakekmu, Raja Yuanba, berasal dari Loyang." Lin Pingzi berkata, "Kedua orang tua muridku meninggal, dan aku sangat ingin mengunjungi kakekku. Nenek, tolong beritahu aku detailnya. Jika guru, Nyonya, dan semua kakak dan adik senior bersedia menghormatiku dan tinggal di rumah kakek dan nenek muridku, rumah selama beberapa hari, kakek dan nenek saya akan sangat dihormati. Kemudian kami akan melakukan tur santai ke gunung dan sungai.
pergi ke Fujianxi untuk jalan-jalan. Murid saya mengambil kembali banyak emas, perak, dan permata dari fraksi King Cheng di sub biro Changsha, dan saya menghabiskan banyak uang, jangan khawatir tentang itu. Nyonya Yue telah berada dalam kehidupan sehari-hari sejak dia menikam Tao Xixian dengan pedang. Anggota tubuh saya akan dicengkeram oleh 4 dewa lembah persik, dan seluruh tubuh saya menjadi mati rasa dan tidak bisa bergerak. Saya juga memikirkan Cheng Buyu yang dicabik-cabik menjadi 4 bagian dan jeroan di semua tempat. Setelah dia melihat suaminya memperhatikan Lin Pingzi mengundang semua orang untuk pergi ke Fujian, berpikir bahwa semakin jauh melarikan diri, semakin baik. Dia dan suaminya belum pernah ke selatan dalam hidup mereka, dan akan baik untuk pergi ke Fujian, jadi dia tertawa. Berkata, saudaraku, Xiao Linzi bertanggung jawab atas makan dan hidup, haruskah kita pergi dan makan makanan gratisnya? Yue Bukun tersenyum, dan berkata, kakek Pingzi, Raja Pisau Emas yang tak terkalahkan, kuat di dataran tengah, dan saya selalu sangat menghormatinya, ini hanya masalah takdir. Kuanzhou, Fujian adalah tempat di mana Shaolin Selatan berada, dan ada banyak master seni bela diri sejak datang. Ayo pergi ke Loyang dan Fujian. Jika kita bisa mendapatkan beberapa teman yang layak, itu akan menjadi perjalanan yang berharga. Petik 2. Semua murid sangat gembira ketika mereka mendengar bahwa guru setuju untuk pergi ke Fujian untuk bertamasya. Lin Pingzi dan Yue Lingshan saling memandang dan tersenyum, hati mereka penuh dengan kegembiraan. Selama ini, hanya Ling Huchong yang merasa sedih, berpikir, guru dan istri guru tidak akan pergi kemana-mana. Tapi mereka harus pergi ke Loyang untuk bertemu kakek junior Brother Lin, dan kemudian melakukan perjalanan ribuan mil ke Fujian sebagai tamu. Saya adalah bertunangan dengannya. Ketika saya pergi ke Loyang, saya pergi menemui orang tuanya dan membuat janji. Ketika saya tiba di Fujian, saya mungkin akan menikah dengannya di keluarga Linnya. Saya seorang yatim piatu tanpa ayah, tanpa ibu, tanpa kerabat, bagaimana saya bisa berpisah dengannya di seluruh dunia? Dibandingkan dengan pengawal Fu Wei, saudara junior Lin pergi ke Loyang untuk mengunjungi kakek dan nenek, jadi bagaimana jika saya pergi bersamanya? Kematian tragis Liang Fa tiba-tiba, itu bahkan lebih tidak menyenangkan, berpikir, setelah penginapan malam ini, saya mungkin juga pergi diam-diam di malam yang gelap. Mungkinkah saya bisa mengikuti semua orang, makan makanan junior Brother Lin, dan mendapatkan uang junior Brother Lin? Tidak peduli seberapa keras aku tersenyum, ucapkan selamat padanya dan junior sister karena telah mengangkat alis mereka dan menjadi tua bersama. Setelah semua orang berangkat, Ling Huchong mengikuti di belakang, kelelahan, berjalan semakin lambat, dan semakin jauh dari semua orang. Pada siang hari, dia sedang duduk di atas batu di pinggir jalan terengah-engah, tetapi dia melihat Lao Denwo kembali dengan cepat, dan berkata, kakak, apa kabar? Apakah kamu lelah berjalan? Aku akan menunggumu. Ling Huchong berkata, oke, maaf mengganggumu. Lao Denwo berkata, guru telah menyewa sebuah mobil besar di kota depan, dan aku akan datang menjemputmu. Ling Huchong merasakan perasaan hangat di hatinya, meskipun guru mencurigai saya, guru tetap memperlakukan saya dengan sangat baik. Tidak lama kemudian, sebuah gerobak yang ditarik oleh Bagal datang. Ling Hu bergegas masuk ke dalam gerobak, dan Lao Denwo menemaninya. Malam itu, ketika dia membeli hotel untuk akomodasi, Lao Denwo memiliki kamar yang sama dengannya. Selama 2 hari berturut-turut, Lao Denwo benar-benar menemaninya di setiap langkah. Ling Huchong sangat bersyukur melihat dia peduli dengan kesetiaan keluarganya dan merawat tubuhnya yang sakit, dan berpikir, adik Lao adalah seorang guru investasi seni. Dia jauh lebih tua dari saya, dan dia biasanya tidak berbicara dengan saya terlalu banyak. Setelah menderita, dia memperlakukan saya dengan sepenuh hati. Benar-benar Lu Yao yang mengetahui tenaga kuda dan melihat hati orang setelah waktu yang lama. Junior lainnya tidak berani berbicara dengan saya ketika mereka melihat bahwa tuannya terlihat tidak baik kepada saya. Sayangnya, jika adik laki-laki ke-6 masih di sini, itu akan sangat berbeda. Pintu, kakak senior kedua. Guru bertanya padamu, apa yang terjadi dengan kakak senior hari ini? Denwo mendesis, dan berkata dengan suara rendah, diam, keluar. Setelah mendengar 2 kata ini, hati Ling Huchong menjadi dingin, dan dia menyadari bahwa kecurigaan guru terhadapnya sangat serius, dan dia bahkan mengirim mata-mata Lao Denwo ke dirimu sendiri dalam kegelapan. Bab 144, Suki hanya bisa terdengar berjalan berjinjit.
Lao Denwo mendatangi Kang untuk melihat apakah dia benar-benar tertidur. Ling Hu Chong sangat marah, ingin segera melompat dan mencela dia, tetapi kemudian dia berpikir, apa hubungannya dengan dia? Dia mengikuti perintah tuannya, jadi dia tidak bisa menahan diri, menahan amarahnya, dia berpura-pura tertidur pulas. Lao Tno melangkah keluar ruangan dengan ringan. Ling Hu Chong tahu bahwa dia akan melaporkan perbuatannya kepada tuannya, jadi diam-diam dia mencibir, aku tidak melakukan kesalahan apapun, dan 10 atau 100 orang dari kalian mengawasiku siang dan malam. Ling Hu Chong tegak, jadi mengapa haruskah dia takut? Setelah menarik napas dalam, saya hanya merasakan ki dan darah melonjak, itu sangat tidak nyaman, dan saya hanya terengah-engah sambil berbaring di bantal, setelah sekian lama, perlahan-lahan menjadi tenang. Duduk, mengenakan pakaian dan sepatunya, dia berpikir, karena guru tidak lagi memperlakukan saya sebagai murid, dia waspada terhadap pencuri. Apa gunanya saya tinggal di Sekte Huasan? Mengapa saya tidak pergi saja di masa depan? Tuan akan mengerti saya tidak peduli jika Anda tidak mengerti, biarkan dia melakukan segalanya. Pada saat ini, seseorang di luar jendela berbisik, tahan dan jangan bergerak. Yang lain berbisik, seperti kakak laki-laki yang bangun dan turun ke tanah. Keduanya suaranya sangat rendah, tetapi pada saat malam dan kesunyian malam ini, telinga Ling Hu Chong begitu baik sehingga dia bisa mendengar dengan jelas. Dia mengenali dua junior muda, yang jelas terbaring di halaman, mencegahnya melarikan diri. Ling Hu Chong mengepalkan tangannya dengan kedua tangan, hanya mencubit persendiannya dan berkata pada dirinya sendiri, jika aku pergi sekarang, aku akan terlihat bersalah. Bagus, aku tidak akan pergi, dan kau bisa berurusan denganku sesukamu. Tiba-tiba berteriak, pelayan toko, bawakan anggurnya. Setelah lama menelepon, pelayan akhirnya setuju untuk membawakan anggur. Ling Hu Chong mabuk berat hingga pingsan. Keesokan paginya, Lao Denwo membantunya masuk ke dalam gerobak dan berteriak, bawakan anggurnya, saya ingin meminumnya. Beberapa hari kemudian, Huasan mengirim orang ke Loyang dan menginap di sebuah hotel besar. Lin Pingzi pergi ke rumah kakeknya sendirian. Yue Bukun dan yang lainnya berganti pakaian bersih. Ling Hu Chong tidak mengganti gaun berlumpur yang dikenakannya sejak pertempuran malam di luar kuil Yaowang hari itu, dan hari ini dia masih berlumuran kotoran, dengan mata mabuk. Yue Lingshan mengambil jubah panjang, berjalan ke arahnya, dan berkata, Guru, bisakah Anda mengganti jubah ini? Ling Hu Chong berkata, mengapa Anda mengenakan jubah guru untuk saya? Yue Lingshan berkata, nanti Xiao Linzi mengundang kami untuk pergi ke rumahnya, dan kamu bisa berganti pakaian dengan jubah ayah. Ling Hu Chong berkata, apakah kamu harus memakai pakaian yang indah ketika kamu pergi ke rumahnya? Dia melihat ke atas dan ke bawah saat dia berbicara. Aku melihatnya mengenakan jaket kulit tipis satin sutera berwarna hijau, dan rok satin hijau muda di bawahnya, wajahnya sedikit dibedaki, rambut hitamnya disisir mengkilap, dan ada manik-manik bunga di pelipisnya. Ling Hu Chong ingat itu di masa lalu hanya selama tahun baru dia berdandan dengan sangat sengaja, hatinya terasa masam, dan dia hendak mengucapkan beberapa kata marah, tetapi dia berpikir, seorang pria, mengapa kamu begitu jahat? Jadi dia menahan diri. Yue Lingshan tampak malu-malu dan gelisah di bawah tatapan tajamnya, dan berkata, jika kamu tidak mencintaiku, maka tidak perlu mengubahnya. Ling Hu Chong berkata, aku tidak terbiasa memakai baju baru, jadi jangan-jangan ubah mereka. Yue Lingshan tidak berbicara, dengannya lagi, berkata, ambil jubah itu dan keluar dari rumah. Dia hanya mendengar suara keras di luar pintu berkata, Tuan Yue datang ke sini dari jauh. Tetapi saya tidak pernah menyapa Anda dari jauh, tetapi Anda benar-benar kasar. Yue Bukun tahu bahwa Wang Yuanba yang tak terkalahkanlah yang datang untuk menemuinya. Dia secara pribadi, dia dan istrinya saling memandang dan tersenyum, mereka sangat bahagia, dan mereka berdua segera keluar. Saya melihat bahwa Wang Yuanba berusia sekitar 70 tahun, wajahnya penuh dengan cahaya merah. Janggut putih panjang berkibar di dadanya di bawah dagunya, dia energik, dan dia menggemerincingkan dua gals emas seukuran telur angsa di tangan kirinya, Dalam seni bela diri, sangat umum bagi orang untuk bermain dengan kantong empedu besi, tetapi semuanya terbuat dari besi atau baja murni, tetapi yang dipegang Wang Yuanba di tangannya adalah dua kantong empedu emas kuning, yang beratnya 2 kali lipat dari besi, kandung empedu, tunjukkan suasana kemewahan. Ketika dia melihat Yue Bukun, dia tertawa keras dan berkata, senang bertemu denganmu, senang bertemu denganmu.
Kepala Ueda terkenal di dunia seni bela diri, dan lelaki tua kecil itu merindukannya setiap hari selama lebih dari 10 tahun. Ketika dia datang ke loyang hari ini, dia benar-benar seorang seniman bela diri di Zhongsu. Ini adalah kegembiraan yang luar biasa. Dia memegang tangan kanan Yue Bukun dan menjabatnya berulang kali. Kegembiraannya sangat tulus. Yue Bukun berkata sambil tersenyum, "Yang mulia dan saya membawa murid-murid saya untuk bepergian dan mengunjungi teman-teman untuk menambah pengetahuan saya. Orang pertama yang ingin saya kunjungi adalah Tuan Pahlawan Zhongzu dan Raja Pedang Emas yang tak terkalahkan. Puluhan tamu tak diundang seperti kami dipersilakan untuk datang. Anda sembrono." Petik 2. Wang Yuanba berkata dengan keras, "Tidak ada yang diizinkan untuk menyebutkan kata pedang emas tak terkalahkan di depan Tuan Yue. Siapapun yang menyebutkannya tidak akan menyanjung saya, tetapi menyakiti saya, Wang Yuanba. Ya, Tuan Yue, ambil cucu saya, dan kita akan terlahir kembali bersama. Faksi Huasan dan Jindaomen kita akan menjadi keluarga mulai sekarang, dan kedua bersaudara itu tidak akan pernah terpisah satu sama lain. Ayo, semuanya, datang ke rumah saya dan tinggal bersamanya selama 1 tahun selama setengah tahun, tidak ada yang diizinkan meninggalkan loyang. Tuan Yue, orang tua saya akan membawa barang bawaan Anda untuk Anda secara pribadi." Yue Bukun buru-buru berkata, "Saya tidak berani melakukannya ini." Wang Yuanba menoleh dan berkata kepada dua putra di belakangnya, Bo Fen dan Zhong Qiang, "Cepatlah dan bersujud kepada Yue Sishu dan Yue Simu." Wang Bo Fen dan Wang Zhongqiang setuju serempak dan membungkukkan lutut. Yue Bukun dan istrinya buru-buru berlutut untuk membalas hormat, dan berkata, "Kita adalah generasi yang sama, bagaimana kata Sishu digunakan dengan benar. Sejauh menyangkut Pingzi, kita juga dari generasi yang sama." Wang Bo Fen dan Wang Zhongqiang berada di daerah Wulin Hubei namanya sangat terkenal, meskipun dia selalu mengagumi Yue Bukun, tetapi dia tidak mau bersujud padanya. Tetapi perintah ayahnya tidak dapat dilanggar, jadi dia berlutut dengan enggan. Melihat Yue Bukun dan istrinya bersujud sebagai balasannya, dia sangat senang. Keempatnya membungkuk dan berdiri. Ketika Yue Bukun melihat kedua bersaudara itu, dia melihat bahwa kedua bersaudara itu sangat tinggi, hanya Wang Zhongqiang yang jauh lebih gemuk. Pelipis keduanya menonjol tinggi, dan otot serta tulang di tangan menonjol. Terlihat jelas bahwa mereka memiliki keterampilan internal dan eksternal. Yue Bukun berkata kepada semua murid, "Semuanya, datang ke sini untuk memberi hormat kepada Tuan Wang dan kedua pamannya." Seni bela diri dari sekolah pisau emas sangat kuat di Central Plains. Nenek moyang sebelumnya dari sekolah Huasan kita selalu menghormati gerbang pisau emas. Mulai sekarang, setiap orang akan dihormati oleh Tuan Wang dan kedua pamannya. Nasihat dari dua paman Tuan pasti akan sangat bermanfaat bagi saya. Semua murid menjawab serempak, "Iya." Berlutut seluruh lantai di lobi penginapan. Wang Yuanba tertawa dan berkata, "Jangan berani melakukannya, jangan berani melakukannya." Wang Bo Fen dan Wang Zhongqiang masing-masing membalas setengah memberi hormat. Lin Pingzi berdiri di samping, memanggil semua murid grup Huasan menjadi kakek. Wang Yuanba punya banyak uang. Dia sudah menyiapkan hadiah pertemuan 40 tael perak untuk setiap orang, dan Wang bersaudara akan membagikannya satu persatu. Ketika Lin Pingzi memperkenalkan Yue Lingshan, Wang Yuanba tersenyum dan berkata kepada Yue Bukun, "Kakak Yue, menantu perempuanmu benar-benar tampan, tetapi apakah ada menantu?" Yue Bukun tertawa dan berkata, "Gadis itu masih muda, selain itu, bagi kita yang belajar seni bela diri, keluarga gadis tertua bisa menggunakan pisau dan pedang sepanjang hari, dan dia tidak bisa memasak, jadi siapa yang mau gadis liar seperti dia?" Wang Yuanba berkata sambil tersenyum, "Saudaraku terlalu rendah hati untuk mengatakan bahwa gadis harimau keluarga umum, anak-anak orang biasa tidak akan berani memanjat tinggi. Tetapi untuk anak perempuan, itu juga baik untuk mempelajari beberapa hal kamar kerja." Berbicara tentang ini, suaranya menurun, agak mendesah. Yue Bukun tahu bahwa dia sedang memikirkan putrinya yang meninggal di Hunan, jadi dia menahan senyumnya dan menjawab, "Ya." Suang Kuan, sungguh tidak mudah menemukan pahlawan muda untuk dipasangkan. Bab 145. Lao Denwo pergi ke toko dan membantu Ling Hu bergegas keluar. Ling Hu Chong terhuyung-huyung, dan ketika dia melihat Wang Yuanba dan Wang bersaudara, dia tidak bersujud, tetapi membungkuk dalam-dalam, dan berkata, "Murid Ling Hu Chong, beri hormat kepada Tuan Wang dan kedua pamannya." Yue Bukun mengerutkan kening dan berkata, "Kenapa kamu tidak bersujud?"
Wang Yuanba telah mendengar dari cucunya bahwa Ling Hu Chong terluka, dan berkata sambil tersenyum, keponakan Ling Hu tidak sehat, jadi tidak perlu sopan. Kakak Yue, kamu adalah nomor 1 dalam kekuatan internal sekolah Huasan dan sekolah pedang Wu Yue, dan kamu pasti memiliki kapasitas minum yang luar biasa. Ayo, aku akan minum 10 mangkuk bersamamu. Kemudian dia menggandeng tangan Yue Bukun dan berjalan keluar dari penginapan. Nyonya Yue, Wang Bofen, Wang Zongqian dan semua murid dari Huasan mengikuti di belakang. Begitu keluar dari toko, kendaraan dan tunggangan di luar sudah disiapkan. Kerabat perempuan mengendarai kereta, sedangkan penumpang laki-laki menunggang kuda. Gerbongnya didekorasi dengan mewah, dan pelana serta kekang binatangnya khas. Itu kurang dari 1 jam sejak Lin Pingzi pergi untuk melaporkan berita ke penginapan Wang Yuanba untuk menyambut para tamu. Dengan tergesa-gesa, kereta dan kuda sudah siap. Ini saja menunjukkan kekuatan keluarga pedang emas Wang di Loyang. Ketika saya tiba di rumah Wang, saya melihat sebuah rumah tinggi dengan gerbang berpernis vermilion dan 2 cincin tembaga besar di gerbang, yang dipoles hingga bersinar terang. 8 pria kuat menunggu di luar gerbang dengan tangan tertunduk. Segera setelah saya memasuki gerbang, saya melihat sebuah plakat hitam besar yang dipernis tergantung di balok, dengan 4 huruf emas bertuliskan, berani untuk kebenaran, tertulis di atasnya, dan tulisan di atasnya adalah Gubernur Provinsi Henan. Malam ini Wang Yuanba mengatur perjamuan besar untuk guru dan murid Yue Bukun, tidak hanya mengundang orang-orang terkenal di seni bela diri Loyang untuk menemaninya, tetapi juga banyak bangsawan, selebritas, dan pengusaha kaya di antara para tamu. Ling Hu Chong adalah murid utama sekolah Huasan, di antara tamu laki-laki dari jauh. Kecuali Yue Bukun, dia adalah yang tertua. Melihat pakaiannya yang compang camping dan ekspresi lesu, semua orang diam-diam bertanya-tanya. Tetapi dalam seni bela diri ada banyak orang unik dan aneh. Para pemimpin klan pengemis semuanya berpakaian compang camping. Semua tamu berpikir bahwa orang ini adalah pemimpin sekolah Huasan. Dia sangat tidak biasa, jadi mereka semua memperlakukannya dengan sangat sopan. Ling Hu Chong duduk di kursi kedua, didampingi oleh Wang Bofen sebagai pembawa acara. Setelah minum selama 3 putaran, Wang Bofen melihat ekspresinya yang acuh tak acuh, mengajukan 3 pertanyaan kepadanya, dan seringkali hanya menjawab 1, jelas menghina bosnya, dan ingat bahwa di penginapan, pria ini tidak pernah bersujud kepada ayah dan putranya. Hadiah pertemuan 40 tael perak diterima dengan jujur dan tanpa basa-basi, jadi dia tidak bisa menahan amarahnya secara diam-diam, dan ketika dia berbicara tentang seni bela diri, dia membuat komentar tidak langsung dan menanyakan beberapa pertanyaan untuk nasihat. Ling Hu Chong hanya menjawab tidak, dan tidak menjawab sama sekali. Bukannya dia memiliki perasaan tidak enak terhadap Wang Bofen, tetapi melihat bahwa keluarga Wang begitu boros, dibandingkan dengan dia, anak laki-laki yang malang, dia benar-benar surga dan neraka. Ketika Lin Pingzi tiba di rumah kakeknya, dia langsung berganti menjadi jubah brokat su. Dia awalnya tampan, tetapi cara memakainya membuatnya terlihat lebih kaya dan elegan, sekaya batu giok. Ketika Ling Hu Chong melihatnya, mau tidak mau dia merasa malu, dan berpikir, jangan katakan bahwa adik perempuanku telah jatuh cinta padanya sejak dia berada di gunung. Meskipun dia selalu memperlakukanku seperti dulu, dan ikuti aku, pria malang, apa yang akan dia lakukan selama sisa hidupnya? Jantungnya bolak-balik, semua melilit tubuh Yue Lingshan, tidak peduli apa yang dikatakan Wang Bofen kepadanya, dia secara alami mengabaikannya. Wang Bofen berada di daerah Wulin di Zhongzhou, dan semua orang takut padanya, tetapi malam ini dia bertemu dengan Ling Hu Chong, seorang pemuda. Beberapa kali menurut temperamennya yang biasa, dia akan mengalami kejang sejak lama, tetapi dia hanya memikirkan tentang almarhum suster. Kedua kalinya saya melihat ayah saya menghormati sekolah Huasan. Saya menahan amarah saya dan bersulam untuk Ling Hu Chong satu demi satu. Gelas Ling Hu Chong sudah kering, dan dia telah meminum sekitar 40 gelas sebelum dia menyadarinya. Dia biasa memegang banyak alkohol, dia tidak akan mabuk bahkan jika dia memiliki lebih dari 100 cangkir, tetapi saat ini kekuatan internalnya telah hilang, yang sangat berkurang, dan alkohol ada di dalam hatinya, dia bahkan lebih mungkin untuk mabuk, dan pada saat dia telah minum lebih dari 40 gelas, dia sudah sangat mabuk. Paman Wang berpikir dalam hati, kamu terlalu tidak canggih. Keponakanku adalah adik laki-lakimu, jadi kamu harus memanggilku Sishu atau Sishu. Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, tidak apa-apa, abaikan saja aku. Kamu siapa aku? Wang Bofen. Baiklah,
Aku membuatmu mabuk hari ini dan membuatmu membodohi dirimu sendiri di depan semua orang. Melihat Ling Hu Chong mabuk dan mabuk, Wang Bofen berkata sambil tersenyum, "Kakak Ling Hu, murid pertama Huasan, itu benar-benar pemuda yang pahlawan, dengan keterampilan seni bela diri yang tinggi dan kapasitas alkohol yang tinggi. Ayo, seseorang, taruh mangkuk besar dan tuangkan anggur untuk Tuan Ling Hu." Keluarga Wang setuju dengan keras, dan datang untuk menuangkan anggur. Sepanjang hidup Ling Hu Chong, dia tidak pernah menolak dituang arak untuknya. Setelah mangkuknya kering, dia meminum 5 atau 6 mangkuk lagi. Semua orang di meja yang sama berkata, pahlawan muda Ling Hu sedang mabuk. Minumlah secangkir teh panas untuk menenangkan diri. Wang Bofen tertawa dan berkata, bagaimana seorang murid dari kepala sekolah Huasan bisa mabuk dengan begitu mudah? Saudara Ling Hu, lakukan, isi semangkuk anggur dengannya. Ling Hu Chong berkata, di mana kamu mabuk? Sisa anggur dan jus tersebar ke segala arah untuk merokok orang. Orang-orang di meja yang sama lari ketakutan, tetapi Wang Bofen tidak bisa menahan cibiran. Ling Hu Chong muntah-muntah, dan ratusan pasang mata di ruangan itu menembaknya. Yue Bukun dan istrinya mengernyitkan dahi sambil berpikir, anak ini tidak akan bisa berdiri di atas panggung, dia akan mempermalukan dirinya sendiri di depan semua tamu terhormat ini. Lao Denwo dan Lin Pingzi bergegas mendukung Ling Hu Chong pada saat yang sama. Lin Pingzi berkata, saudaraku, aku akan membantumu beristirahat. Ling Hu Chong berkata, aku tidak mabuk, aku masih ingin minum, bawakan aku anggur. Lin Pingzi berkata, iya, cepat ini dia anggurnya. Ling Hu Chong menyipitkan mata dengan mabuk, dan berkata, kamu, Xiao Linzi, kenapa kamu tidak pergi menemani adik? Kenapa kamu menarikku? Ini merepotkan. Lao Denwo berbisik, kakak, istirahatlah. Ada terlalu banyak orang di sini, jangan bicara omong kosong. Ling Hu Chong berkata dengan marah, apa yang aku katakan? Guru mengirimmu untuk mengawasi dan mengawasiku. Kamu, bukti apa yang kamu temukan? Bahkan jika tidak ada bukti, lebih baik memalsukannya, silakan pergi guru. Lao Denwo takut dia akan berbicara lebih tidak hati-hati ketika dia mabuk, jadi dia dan Lin Pingzi mendukungnya, dan memaksanya ke ruang belakang untuk beristirahat. Ketika Yue Bukun mendengar dia berkata, guru mengirimmu untuk mengawasiku. Bukti apa yang kamu temukan? Meskipun dia sangat baik, dia tidak bisa tidak mengubah wajahnya. Wang Yuanba berkata sambil tersenyum, kakak Yue, pemuda itu berbicara omong kosong setelah mabuk, apa yang kamu lakukan dengannya? Ayo, minum. Yue Bukun memaksakan senyum, anak desa belum pernah melihat dunia, tapi dia dipanggil Tuan Wang, aku menertawakanmu. Setelah jamuan makan, Yue Bukun menyuruh Lao Denwo untuk tidak mengikuti Ling Hu Chong, tapi untuk berhati-hati. Malam itu, Wang Yuanba memanggil kedua putranya, menutup pintu ruang kerja, dan berbicara dengan Yue Bukun dan istrinya tentang bagaimana biro pengawal Fuwei digerebek oleh faksi Qing Cheng, putri dan menantunya dibunuh oleh Yu Changhai dan Mu Gaofeng, dan bagaimana membalaskan dendam mereka di masa depan. Yue Bukun berkata belak-belakan, golongan Qing Cheng memiliki banyak orang, dan ada perselisihan di dalam golongan pedang Wu Yue. Tidak mungkin menang jika mereka memulai pertengkaran saat ini. Jika ada kebutuhan untuk berkontribusi, masa depan, faksi Huasan wajib melakukannya. Wang Yuanba dan putranya serta Lin Pingzi berterima kasih kepada Yue Bukun dan istrinya, dan kedua keluarga itu berbicara sampai larut malam sebelum mereka putus. Ling Hu Chong sangat mabuk sampai keesokan harinya dia tidak bangun, dia tidak ingat apa yang dia katakan tadi malam. Saya hanya merasakan sakit kepala yang membelah, dan melihat bahwa saya sedang tidur sendirian di kamar, dan tempat tidurnya sangat bersih. Dia berjalan keluar ruangan, tetapi tidak ada junior di sana, dan ketika dia bertanya kepada para pelayan, ternyata dia sedang mendiskusikan seni bela diri dengan keponakan dan murid keluarga Wang dari Jindaomen di ruang kuliah seni bela diri di kembali. Ling Hu Chong berpikir, apa yang aku lakukan dengan mereka? Mengapa kita tidak berjalan-jalan di luar saja? Ia segera keluar, bersambung.